wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Rosita. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Mikro Islam yang bertemakan distorsi pasar dalam Islam. Adapun topik yang akan dibahas oleh saya yaitu mengenai tagrir dalam jual beli e-marketplace Shopee. Sebelum mengulas lebih dalam mengenai tagrir dalam praktik jual beli online pada marketplace Shopee, kita harus mereview kembali mengenai apa itu pasar. Jadi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang disepakati oleh keduanya. Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang mengandung nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat, yang merupakan nilai-nilai universal, yang artinya hal ini berlaku pada setiap umat muslim dan juga umat non-muslim. Dengan mengacu praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ciri kehidupan pasar yang Islam adalah orang harus bebas keluar masuk pasar, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangannya. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Kondisi demikianlah yang disebut dengan distorsi pasar. Dalam kenyataannya, distorsi pasar masih sering terjadi, sehingga dapat merugikan pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, interaksi antara sisi penawaran dan permintaan haruslah terjadi rela sama rela. Dalam melakukan transaksi, rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dengan menerapkan konsep rela sama rela, kita dapat membawa kemaslahatan kepada semua pihak. Proses mempunyai pengaruh terhadap kesempurnaan suatu transaksi yang berimbas kepada tujuan akhir dalam suatu aktivitas muamalah, yaitu falah, artinya kemenangan yang seimbang dunia akhirat, material, spiritual, individu, masyarakat. Proses transaksi di pasar tradisional harus terhindar dari distorsi dalam sebuah transaksi. Setelah membahas mengenai pasar dan distorsi pasar, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan utama, yaitu mengenai tagrir dalam e-marketplace Shopee. Kata tagrir berasal dari bahasa Arab yang berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Di dalam istilah fikih muamalah, diartikan sebagai suatu tindakan yang secara membabi buta, tanpa pengetahuan yang mencukupi. Membabi buta di sini berarti setiap sikap penjual yang bertindak tanpa perhitungan bagaimana akibat yang akan terjadi. Bentuk tagrir yang saya ulas adalah tagrir penggunaan e-marketplace berbasis online yang berupa Shopee. Berkat hadirnya teknologi berupa e-marketplace dan teknologi-teknologi lainnya di bidang ekonomi dan perdagangan, kegiatan perdagangan di Indonesia semakin mengalami peningkatan, khususnya pada perdagangan daring, contoh e-marketplace Shopee. Kehadiran Shopee di negara Indonesia memberikan model berbelanja yang unik. Shopee memudahkan penjual untuk menjual dan menawarkan pembeli metode pembayaran yang aman dan solusi logistik terintegrasi. Anak muda yang terbiasa melakukan sesuatu dengan bantuan barang elektronik seperti berbelanja menjadi target utama pengguna Shopee. Akibatnya, Shopee tersedia sebagai aplikasi seluler untuk memfasilitasi dan mempercepat belanja. Kategori produk Shopee terutama terkonsentrasi pada fashion dan barang-barang rumah tangga.
Shopee adalah kemudahan yang menjadi faktor tujuan utama dalam melakukan jual beli online. Pada marketplace Shopee, ini juga sudah disiapkan regulasi untuk mengatur aktivitas yang berlaku pada penjual dan juga pembeli. Akan tetapi, walaupun sudah didesain sedemikian rupa, semuanya kembali kepada beberapa faktor dan watak manusia yang mungkin menghalalkan segala cara untuk memenuhi ekonomi serta kebutuhan pokok-pokok sehari-hari. Adapun bentuk dari tagrir dalam e-marketplace Shopee, yang pertama itu barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan faktor utama dalam aktivitas jual beli online lantaran tidak bertemunya secara langsung antara pembeli dan penjual, sehingga hanya mengandalkan gambar sebagai penunjang pengetahuan tentang barang yang akan dijual kepada pembeli di Shopee. Pembeli pun merasa terbatas karena tidak dapat mengetahui secara penuh bagaimana keadaan barang yang sesungguhnya. Dengan keterbatasan ini, maka ada banyak kesempatan bagi para pelaku untuk melangsungkan kegiatan ini. Itu mengenai penipuan barang tidak sesuai dengan kualitasnya. Prinsip utama seorang penjual adalah keamanan yang menjadi tanggung jawab dalam menjual barangnya. Menawarkan barang dengan apa adanya sesuai dengan kualitas yang memang sudah dimiliki. Baik buruknya itu harus diucapkan atau disampaikan secara jujur sehingga konsep suka sama suka dalam jual beli Islam itu bisa terrealisasikan dengan sempurna. Penjual suka dan pembeli juga tidak merasa kecewa dalam melakukan transaksi. Namun pada realisanya ada produk yang dijual itu merupakan produk palsu, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti yang tertara di gambar yang ditawarkan. Banyak perbedaan yang sangat jauh dengan barang aslinya, maka menimbulkan adanya keluh kesah dari konsumen yang sangat merugikan bagi mereka. Penjual di sini memang tidak lagi mempertahankan ataupun memperhatikan etika dalam berbisnis. Menjadi konsekuensi tersendiri dalam melakukan setiap hal yang menjadi kegiatan rutinitas demi menggenapi kebutuhan setiap harinya. Seperti gambar di samping, merupakan wujud dari rasa kekecewaan dari para pelanggan ataupun pembeli yang merasa kecewa produk yang ditawarkan itu tidak sesuai apa yang dibeli oleh mereka. Hal inilah yang disebut dengan tagrir dalam jual beli online di Shopee. Adapun saran dari saya untuk pembeli dan penjual, yang pertama itu bagi penjual, hendaklah melayani pembeli dengan kebutuhan dan keinginan, terutama kesesuaian barang yang dipesan seperti ukuran, warna, dan kualitas produk yang semestinya sama-sama tidak merugikan dan sama-sama merasakan kepuasan. Adapun bagi pembeli, menurut saya sebaiknya jika hendak melakukan transaksi di dalam shopping online, kita harus lebih berhati-hati guna untuk mencegah terjadinya penipuan. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu sumber-sumber yang berkaitan dengan barang tersebut. Hal itu dilakukan agar penipuan-penipuan yang terjadi dalam transaksi shopping online dapat berkurang dan transaksi shopping online dapat berjalan dengan baik dan lancar.